Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Malikia dari kelas 3 di Departemen B, NRP 11101181039. Di sini saya akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan tentang workshop mikrokontroler lanjut tugas kelima. Nah, di sini adalah topik pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada tentang project, yang kedua adalah peralatan dan komponen, yang ketiga adalah gambar rangkaian, yang keempat adalah program, yang kelima adalah protokol komunikasi, dan yang keenam adalah presentasi. Nah, untuk yang pertama ada tentang project. Di sini kita membuat sebuah project di mana satu buah mikrokontroler dan satu buah komputer saling melakukan akuisisi data menggunakan protokol serial. Konfigurasi antara mikrokontroler pertama dan komputer sebagai berikut. Nah, di sini terdapat mikrokontroler yang akan saling berkomunikasi dengan komputer, di mana nanti dari mikrokontroler bisa mengirimkan data ke komputer dan diterima oleh komputer, dan dari komputer bisa mengirimkan data ke mikrokontroler dan diterima oleh mikrokontroler. Nah, di sini nanti data yang diterima dari mikrokontroler berupa LED 1 dan LED 2, dan LED ini berupa LED 5 yang bisa diatur tingkat kecerahannya. Dan di sini juga terdapat, di dalam itu juga terdapat button dan juga laser. Nah, di mikro sendiri nanti juga terdapat dua buah sensor, yang mana sensor J1 dan P1 yang diwakili dengan baterai. Dan juga terdapat sensor suhu yang disimulasikan menggunakan potensio. Nah, untuk indoor unit yang mikrokontroler, di sini ada inputnya digital berupa sensor CP J1 dan P1, dan juga pendekatan untuk analognya adalah sensor suhu yang diwakili dengan potensiometer. Nah, untuk outputnya nanti digital berupa buzzer dan LED 1 dan LED 2, dan analognya berupa A1 atau dimmer AC yang bisa diatur tingkat kecerahannya. Dan di sini saya mewakilinya. Untuk output digital sensor dan panic button punya susunan program sebagai berikut, di mana untuk P1 adalah P0 dan J1 adalah P3 dan P5 adalah button. Output analog sensor suhu bentuk programnya sebagai berikut: D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, yaitu 8 bit. Dan kisaran suhu dari sensor adalah 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Apabila data digitalnya 0, maka suhunya nanti akan keluar 20 derajat Celcius. Apabila 255, data digitalnya 255, maka sensor suhu akan bernilai 50 derajat Celcius. Untuk membedakan data yang dikirim adalah data digital dan data analog, maka ditambahkan header 1 byte. Untuk data analog headernya adalah A, sementara untuk pengiriman dan data digital headernya adalah D. Sebagai contohnya D0x06 untuk pengiriman data analog, A0x07. Untuk outdoor unit komputernya nanti bila data dikirim oleh unit indoor diterima oleh komputer, maka komputer membunyikan tone 5 detik. Bersama dengan itu, komputer mengolah data dari mikro 1 dan menampilkan hasilnya sebagai berikut. Nanti untuk data digitalnya berupa pintu 1 terbuka, pintu 2 terbuka, pintu 3 terbuka, jendela 1 terbuka, jendela 2 terbuka. Nah, untuk analognya nanti menampilkan besarnya suhu yang diberikan yang tergantung dari potensio atau data ADC yang diterima oleh komputer. Untuk pengiriman pesan, komputer juga bisa mengirimkan request data analog dan data digital ke unit indoor. L1, L2 buzzer adalah data digital 1 byte yang dikirim oleh komputer ke indoor unit dengan program sebagai berikut.
Untuk D0 adalah L1, D1 adalah L2, untuk D3 adalah buzzer. Dan di sini nanti komputer bisa mengirimkan pesan dan nanti akan direspon oleh mikronya. Sementara untuk mengirimkan data analog, bentuk programnya sebagai berikut. 8 bit untuk data analognya. Sama, kalau data digital yang dikirimkan ada headernya D, kalau data analog ada headernya A. Nah, untuk peralatan dan komponennya adalah 1 buah harmonika 2560, project board, 3 buah LED, 1 buah potentiometer, 3 buah push button, kabel charger secukupnya, 1 buah buzzer, 3 buah resistor 1 kilo ohm, 3 buah resistor 330 ohm, dan 1 buah laptop. Dan software yang digunakan adalah Visual Studio 2019 dan VS Code untuk mengcoding serta membuat bunyi. Nah, ini adalah gambaran brandnya. Nah, ini adalah Micro 2560, dan di sini ada potentiometer yang dihubungkan ke A0 dan ada push button yang dihubungkan ke pin 21 sebagai panic button dan 2 buah push button yang dihubungkan ke pin 22 dan 23, dan outputnya ada LED yang dihubungkan ke dan buzzer yang dihubungkan ke pin 13, 12, 11, dan 10. Nah, ini adalah program Visual Studio Code-nya, VS Code-nya yang nantinya diupload ke dalam Micro Atmega 2560. Di sini ada seperti biasa ada pemanggilan library. Dan di sini adalah void send analog untuk mengirimkan data analog, dan di sini ada headernya A. Nanti kalau data analog yang dikirimkan nanti ada header A di depan. Dan ini untuk menerima datanya. Dan ini untuk mengirimkan data digital, terdapat headernya D. Dan ini juga programnya. Nah, ini adalah tampilan GUI yang telah saya buat. Di sini ada pengaturan clock dan baud rate yang nantinya disamakan dengan mikronya, dan ada button connect dan close, connect dan mengisikan. Nah, di sini adalah ada kontrol kendali dari tampilan GUI-nya yang nantinya outputnya akan ditampilkan pada rangkaian mikronya. Ada penyalaan lampu 1 dan lampu 2 dan juga buzzer. Dan ini adalah list box yang digunakan untuk penerimaan data yang dikirimkan dari microcontroller. Di sini adalah tampilan suhu, dan di sini ada pintu tertutup dan pintu tertutup. Nanti ketika buttonnya ditekan maka akan ada respon pintu terbuka. Jika button jendela ditekan, jika button jendela yang ditekan, maka nanti akan merespon jendela terbuka. Ketika panic button yang ditekan, maka di sini akan terjadi kondisi yang semulanya normal menjadi kondisi yang di sini ada pengaturan dimmer, nanti akan mempengaruhi gerakan dari lampu LED-nya sendiri. Jadi di sini ada sebuah text box yang mana nanti akan memunculkan ketika data yang dikirimkan adalah analog, nanti akan di sini terdapat header A berapa gitu. Kalau digital berarti di sini ada nanti data D berapa gitu. Dan itu adalah data yang dikirimkan dari komputer. Ini adalah tampilan hardware yang telah saya buat. Di sini ada Omega, panic button, di sini ada panic button, di sini ada suhu, ada button pintu, dan ada panic jendela, dan ada buzzer, ada lampu dimmer, merahnya lampu dimmer, kuning lampu 1, hijau lampu 2. Dan untuk protokol komunikasinya dan microcontroller Omega 2560 dan baud rate-nya 9600 dan RAM datanya 801.
Nah, untuk video simulasinya silahkan disimak video berikut ini. Di sini saya akan mendemonstrasikan project workshop microcontroller lanjut yang tugas kelima. Di sini kita akan mengkomunikasikan secara dua arah antara komputer dengan microcontroller. Dan microcontroller yang saya gunakan adalah Arduino Mega 2560. Nah, berikut adalah software yang saya gunakan, yaitu Visual Studio Code untuk memprogramnya dan Visual Studio 2019 untuk membuat tampilan gurunya. Nah, di sini berikut adalah program yang digunakan, dan di sini saya menambahkan library tambahan yang mana namanya UART.h. Ini adalah programnya. Nah, ini adalah program yang terdapat di dalam UART.h. Nah, langsung saja kita upload ke microcontrollernya. Kita klik tombol panah ini. Tampilan ketika program yang berada di VS Code ini berhasil di-upload di dalam microcontroller Arduino Mega 2560, dan di sini terlihat sukses. Nah, langsung saja kita menuju ke Visual Studio 2019. Nah, berikut adalah program yang terdapat di dalam Visual Studio 2019. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Kita klik start. Nah, berikut adalah tampilan dari GUI-nya, dimana yang pertama ada pengaturan COM dan baud rate. COM dan baud rate yang digunakan di dalam GUI ini harus sama dengan COM dan baud rate yang terdapat pada microcontroller yang digunakan. Selanjutnya di sini ada tombol connect untuk mengoneksikan, dan ada close untuk menutup ketika kita ingin mengakhiri proses pengiriman data. Nah, yang pertama ada pengendali lampu 1, lampu 2, dan buzzer yang bisa dikendalikan dari komputer ini lewat tombol yang terdapat di sini. Dan selanjutnya ada sebuah list box yang digunakan untuk tempat pengiriman data. Di sini ada data yang nanti dikirimkan dari mikro akan ditampilkan di dalam list box ini. Dan yang selanjutnya ada suhu di sini untuk menampilkan suhu yang muncul dari pengaturan
potensiometer yang terdapat pada rangkaiannya. Dan ini ada indikasi pintu tertutup, jendela tertutup, dan kondisi normal. Dan di sini untuk pengaturan dimmernya menggunakan up down, dan di sini ada combo box yang digunakan untuk menampilkan data yang dikirimkan dari komputer ke microcontroller. Dan ini merupakan rangkaian hardware yang telah saya buat. Di sini ada Arduino Mega 2560 dan ada sebuah potensiometer untuk sebagai input sensor yang diberikan, yang nantinya akan ditampilkan ke dalam dikonversi ke dalam suhu dengan range 20 sampai 50 derajat Celcius. Di sini yang pertama, button yang pertama ini merupakan sebuah panic button, dan yang button kedua ini merupakan button pintu. Nanti ada indikasi pintu terbuka kalau semisal button ini ditekan, dan yang ketiga ini adalah button jendela, yang mana nanti ketika ditekan akan mengindikasikan bahwa ke dalam komputer bahwa jendela terbuka. Dan untuk panic button ini untuk mengetahui kondisi bahwa sebuah rumah tersebut dalam kondisi normal atau darurat. Dan selanjutnya terdapat buzzer di sini untuk sebagai output yang dinyalakan dari komputer. Dan di sini ada lampu merah, ini merupakan lampu yang nanti pengaturannya, lampu dimmer yang pengaturannya nanti bisa disesuaikan. Apabila jumlah angkanya diperbesar, maka lampunya nyalanya semakin terang. Dan untuk yang lampu kuning adalah lampu 1 yang bisa dinyalakan lewat komputer, ini adalah outputnya. Dan untuk lampu hijau juga adalah lampu 2 yang bisa dinyalakan lewat komputer. Nah, langsung saja saya akan mengoneksikannya dengan komputer. Pertama, saya memilih COM6 karena COM yang digunakan adalah COM6 dan baud rate-nya adalah 9600. Dan langsung saya koneksikan. Nah, di sini akan ada pemberitahuan bahwa COM6 is connected. Di sini sudah terjadi pengiriman data, yaitu D untuk mengindikasikan bahwa data yang dikirimkan adalah digital, yang A adalah data yang dikirimkan adalah analog. Dan langsung saja saya mau menyalakan lampu 1. Nah, di situ bisa terlihat bahwa lampu yang warna kuning adalah menyala. Ketika kita matikan, maka lampunya akan mati. Dan yang kedua, saya akan menyalakan lampu 2. Nah, bisa dilihat bahwa lampu yang berwarna hijau adalah menyala. Selanjutnya saya akan matikan. Nah, lampunya akan mati. Dan selanjutnya saya akan menyalakan buzzernya lewat komputer, bunyinya. Nah, buzzernya akan berbunyi selama 5 detik dan selanjutnya akan mati. Nah, selanjutnya saya akan menekan panic buttonnya. Dan di sini terjadi floating bahwa pintu yang terbuka. Saya ulangi lagi. Nah, di situ di dalam GUI bisa terlihat bahwa di situ ketika ditekan akan terjadi kondisi darurat. Dan selanjutnya saya tekan button pintu. Nah, maka di dalam GUI-nya akan terdapat pemberitahuan bahwa pintu terbuka. Dan selanjutnya saya akan menekan button jendela. Nah, maka di dalam GUI juga ada pemberitahuan bahwa jendela terbuka. Nah, selanjutnya saya akan mengatur pencahayaan dari LED yang berwarna merah ini dengan menaikkan dari dimmernya. Nah, semakin dinaikkan dimmernya, maka lampunya akan semakin terang. Dan di sini saya naikkan sampai 50. Nah, lampunya akan menjadi terang. Nah, semakin terang, dan saya turunkan.
Nah, maka semakin redup lampunya, dan di dalam GUI terdapat pemberitahuan bahwa itu adalah data yang dikirimkan adalah data analog dengan tanda A84. Kita turunkan lagi. Nah, lampunya menjadi semakin redup sampai 0. Nah, ini lampunya semakin redup. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba memutar-mutar potensialnya. Nah, maka terdapat pemberitahuan bahwa suhunya adalah 24, dan di dalam listbox ini akan terdapat pemberitahuan bahwa A31 yang tandanya adalah data yang dikirimkan adalah analog, yang ke analog 31. Nah, kita coba menyalakan lampunya kembali, lampu 1. Nah, kalau lampu 1 yang dinyalakan, maka itu merupakan data yang dikirimkan adalah data digital, dan di sini ada pemberitahuan di dalam komputernya, di dalam GUI-nya, di pemberitahuan ada D1, yaitu data digital 1 yang dikirimkan sehingga menyalakan lampu yang berwarna kuning. Nah, kalau lampu 2 berarti data yang dikirimkan adalah D8 dan lampu hijau akan menyala. Kalau buzzer, data yang dikirimkan adalah D32 dan sehingga buzzer menyala. Nah, kita coba putar potensinya. Nah, itu adalah data yang dikirimkan adalah analog 114. Nah, suhunya adalah tadi 43 dan sekarang menjadi 20 karena mungkin ini terjadi kesalahan dari potensinya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.